lagi ke gunung atau misal lagi ke alam gitu kan, bertiga doang, ntar ada kesialan yang bakal datang. Ana udah gak percaya nih sama Mas Adam bahwa mitos tadi itu udah gak percaya. Tapi ternyata kejadian. Sial beneran gitu tadi yang bertiga. Nanti kalau kita sampai ada rasa ingin menghargai kepercayaan teman kita tadi tuh, bisa jadi kita jatuh kepada menghargai kesyirikan gitu ya. Iya benar. Atau setuju sama kesyirikan. Iya, setuju. setuju kesyirikan gitu. Yang mana akan tersebar kan nantinya kan. Iya. Tapi kita dalam kelihatan fisik ya kayak ngikutin mitos gitu. Walaupun niatan kita nggak gitu. Gimana itu tuh? gimana? Ini dia Elva Talk. Let's talk. Insya Allah. Alhamdulillah. Udah dingin tapi. Yo. Dan ini makin dingin ini cuacanya. Join lah, boleh ya? Ini udah habis aja. Udah mas. Silakan. Monggo Mas. Monggo. Karena temen ini biar nggak duduk bertiga. Gitu. Soalnya kan bahaya tuh kalau duduk bertiga. Ya, kenapa? Kata temen tuh, ada pernah bilang mitosnya nih, apalagi kalau lagi ke gunung. Duduk bertiga itu bisa bikin sial. Ganjil tuh. Pokoknya kalau ganjil apa sendirian lah, apa bertiga gitu, katanya bikin sial. Makanya ini anak temen nih, bilang makasih dong. Iya. Saya dulu makasih apa ini? Loh ya kan, Bikin sial. 3. Sial. Sial. Hubungannya apa? ya nggak tahu, pokoknya temen bilangnya gitu. Ya, Tiga ya ganjil sama, sial. ya gitu mitosnya. Mitos yang katanya teman-teman ini beredarnya kayak gitu. Kalau lagi ke gunung atau misal lagi ke alam gitu kan, bertiga doang, ntar ada kesialan yang bakal datang gitu. Nah, tapi ya juga ya. Emang ada buktinya? Ya itu. Nggak ada mas. Kalau aneh nggak pernah dengar sih. Pernah kejadian, pernah ngalami nggak? Belum. Enggak sih. Udah mas. Gimana? Ngadi-ngadi tuh Percaya mitos emang. tuh. Ya itu dia justru yang mau Ana tanyain. Itu justru mau Ana tanyain. Jadi Antum tadi. sebenarnya Ana atau kita nih, boleh nggak sih sebenarnya percaya sama mitos-mitos yang kayak gitu itu? Gimana tuh? Nah, kalau menimbang pertanyaan kayak gini nih, Ya. aneh pernah sih dengar kajian. Dan ini ada ringkasannya nih, bagus banget tentang Masya Allah. percaya mitos tadi ya. Iya. Nah, pas banget tadi lagi baca-baca nih. Nih Ya, nyatet. alhamdulillah Coba gimana teman-teman tuh? ya. Nyatet. Iya, saling berbagi ilmu kan bagus ya. Nah, betul. Nah, kalau itu termasuk sesuatu yang harus dibagi lagi pertanyaannya. Jadi mitos itu ada mitos yang bisa dipikir dengan akal sehat. Oke. Ada juga mitos yang tidak bisa dipikir dengan akal sehat. Oh, bagi dua ya mas. Bagi dua. Kayak mana yang bisa dipikir dengan akal sehat? Contoh, misalnya kita lagi di gunung, ada binatang gunung nih, kita bunuhin. Nah, apa nanti tujuannya? Bahaya kan? Semua kelestarian habitat makhluk hidup yang tadi kita bunuh kan habis. Nah, itu mitos Itu yang masuk akal. Iya. Itulah kenapa maksudnya kita nggak boleh ngebunuh hewan. Itu karena secara akal itu kita tahu bahwa itu akan merusak ekosistem. Iya. Maksudnya ya. Oke nih. Terus kalau satunya tadi apa mitos yang Yang nggak satunya yang nggak masuk akal. Mas. Oke. Biasanya berhubungan dengan sesuatu yang gaib nih. Ya tahulah contohnya mungkin ya. Apa? Ya, yang kayak mana coba? Tadi itu yang ganjil itu. Tadi Ganjil. pernah denger juga ada yang ini nih nggak boleh pakai baju hijau kalau ke laut. Bisa Nah, tuh nanti pernah dengar tuh. Di gunung bahaya juga juga. ada kayaknya nggak boleh tuh gunung nggak boleh pakai baju hijau tuh. Oh iya, Iya, sama ada ya juga ya. Nah itu gimana tuh? Nah, itu gimana? Apa takut di gondol kolong wewe mungkin? Gimana tuh? Bisa gitu ya? Ah itu masuk yang masuk akal? Ya nggak atau masuk akal dong. Nggak masuk akal sih akal itu ya. dong. Perkara gaib ya. Yang gaib kan yang tahu hanya Allah. Oh iya. Gitu sih. Iya. Kita mah manusia tahu apa ya? Kalau dia Iya, dia. ya itu kita manusia biasa. Kalau semisal nih, Ana udah gak percaya nih sama Mas Adam bahwa mitos tadi itu udah gak percaya. Tapi ternyata kejadian. Sial beneran gitu tadi yang bertiga. Gimana? Terus biasanya tuh ada bakal Ya ngomong gini. belum. Antum sih nggak percaya kan? Iya sering. Karena padahal tadi udah ngotot kalau gak percaya. Ternyata kejadian. Iya. Itu kan? Nanya. Itu gimana tuh? Nah, tadi kan nanya nggak dapat jawabannya. Ya. Nah, di kajian ini alhamdulillah
Ana nyatet nih, pengen berbagi ilmu juga. Masya Allah. Lengkap catatannya. Rajin Ya. Bisa difotokopi. Lagi dong. Bener lah. Nah kalau yang kayak gini, ini masuknya dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Ini dari Ustadz yang menjelaskan. Masuknya takdir. Nah takdir itu kan ada takdir baik dan ada takdir buruk. Ya. Ya, jadi semuanya adalah kodrat, sudah ditentukan. Jadi nggak ada tuh istilah kebetulan itu nggak ada. Gitu. Berarti sekalipun itu kejadiannya buruk bagi yang pun juga itu sudah betul. ketetapan dari Allah, betul Ya, gitu. Takdir. Bukan karena Ringkasan kajian ini. mitosnya. Ya. Gitu. Mau dapat sial pun ya emang udah. Takdir. Takdir. Jadi kita percaya sama Allah, Nggak bukan ada sama hubungannya mitos. sama mitos tadi nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Mau berempat pun kalau udah sial ya sial gitu ya. Ya sial. Ya. Juga ya. Benar-benar Gitu. benar. Atau Semuanya tadi. bisa jadi nggak sih, semisal kita udah nggak percaya gitu ya, terus ketika dengar mitos, terus ternyata kejadian, cara menguatkannya gimana? Cara menguatkannya. Untuk percaya takdir lagi, balik ke tidak percaya lagi gitu loh. Di sini ada juga nih terusan darinya. Nah, ada dalil nih tentang kita harus apa? Menghilangkan kayak gitu tuh. Harus bertawakal pada Allah SWT. Maksudnya berarti apa ya? Kita percaya bahwa semua yang terjadi, baik itu mau itu kejadian baik mau itu kejadian buruk, itu nggak ada kaitannya sama mitos. Nggak ada kaitannya. Lebih kepada karena memang ya sudah takdirnya demikian, gitu kan? Demikian. Oh, Dan dalam Al-Quran juga disebutkan tuh teman-teman sekalian, bahwasanya dalam surat At-Tolak ayat 3, Ya. wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. artinya? Ya. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah maka cukup. Oh. Itu cukup. Cukup ya. Cukup itu. Itu obat dari Berarti harusnya gini ya. Berarti konsepnya kalau emang kita udah tahu nih tentang tentang tawakal tadi, tentang yang takdirnya sudah Allah tetapkan, harusnya kita bisa lebih tenang ya. Dapatnya nggak was-was. Kita naik gunung itu harusnya ya kita nyantai aja gitu. Artinya ya kita percaya juga bahwa Allah itu istilahnya ya bersama kita. Allah itu tahu dan kesialan itu bukan datang dari suatu hal-hal yang juga sebenarnya belum tentu kebenarannya, atau apalagi bukan berasal dari agama ya istilahnya, bukan dari Ini nggak masuk akal sama sekali. iya kira-kira begitu. Tapi terus gini, katakanlah oke lah sekarang anaknya udah tahu nih, dalam artian ini kan baru tahu juga. Nah sekarang ada nasihat nggak, anak harus gimana ya kira-kira kalau nanti nih misal anak naik ke gunung lagi atau kemana, nah ini bareng sama teman-teman yang mereka masih berpegang tuh sama mitos-mitos macam itu gitu loh. Ya gimana ya, maksudnya apakah anak tuh diem aja atau gimana, atau anak tuh boleh misal menghargai kebenaran tersebut gitu. Misalnya mereka meyakini benar ya anak oke aja gitu, anak yakin ya udah iya benar atau gimana, karena tapi sebenarnya cuma menghargai doang gitu. Ya, Tuh karena temen ya, karena temen ya sudah kita hargai gitu, sahabat ya sudahlah dia yakin seperti itu gitu kan, ya sudah diem aja gitu, anak ya udah diem aja, mengiyakan aja misalnya. Itu gimana tuh? Ya kalau sama temennya kita harus baik sama dia, tetap perilaku kita, terus cara berteman kita, dan cara penyampaian kita. Tapi untuk masalah prinsip mitosnya tadi, nah itu perlu kita sampaikan kebenarannya. Artinya maksudnya Betul. nasihat ya, sifatnya Nasihat, memang benar. nasihat ya. Kita sampaikan secara pelan, ya temanku gitu kan, bahwasanya perbuatan mitos yang nggak masuk akal tadi itu termasuk kesyirikan, jajaran kesyirikan teman-teman. Ini harus tegas kalau untuk masalah ini, tapi dengan cara yang baik menyampaikannya. Nih ada dalilnya loh. Gimana? Dalilnya gini nih. Nih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiarota walaha mata wala sofaro. Artinya adalah tidak dibenarkan menganggap penyakit bisa menular dengan sendirinya tanpa ketentuan dari Allah taala. Kemudian tidak dibenarkan beranggapan sial. Tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malam karena suatu tempat. Tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar. Hadisnya sahih dari Bukhari Muslim. Udah jelas ya hadisnya, luar biasa nih. Berarti boleh tuh nanti istilahnya hadis atau dalil tersebut ya juga jadi dasar kita untuk menasehati teman yang mungkin masih percaya dengan hal demikian ya kira-kira ya. Iya, benar. Nanti kalau kita sampai ada rasa ingin menghargai kepercayaan teman kita tadi tuh, bisa jadi kita jatuh kepada menghargai kesyirikan gitu ya. Iya benar. Atau setuju Dari sama mitos, kesyirikan. Iya, setuju. setuju kesyirikan gitu. Yang mana akan tersebar kan nantinya kan. Iya. Nah, tadi Mas Antum sempat bilang kalau ada yang masuk akal dan nggak masuk akal tuh mitosnya. Nah, sekarang kalau kita
dapat mitos yang ternyata masuk akal nih. Dan tujuannya ternyata juga baik. Misalkan tadi nggak boleh pakai baju hijau di gunung, di laut juga nggak boleh. Karena pernah dengar tuh ternyata tujuannya biar kalau antum hilang, Mas. Jangan lah. Maksudnya kalau misalkan Karena kan antum yang pakai jaket hijau nih. Oh iya. Terus. kalau hilang tidak menyulitkan tim SAR untuk nyari gitu, karena kan hijau sama tuh sama daun-daun, sama warna laut juga sama gitu. Nah itu gimana Mas, kita boleh nggak ngelakuin itu dalam niatan ya biar itu tadi tujuannya biar baik itu. Oh artinya tadi maksudnya kayak sejalan sama mitosnya kan bilang jangan pakai baju hijau di alam. Nah kita juga nggak mau pakai baju hijau di alam, sama nih, tapi niat kita beda. Artinya kita nggak mau menyulitkan orang kalau misal kata nyari kita, misal contohnya kayak gitu. Itu kan maksudnya kan ya? Secara fakta gitu ya. Secara fakta itu. Tapi kita dalam kelihatan fisik ya kayak ngikutin mitos gitu. Walaupun niatan kita nggak gitu. Gimana itu tuh? gimana? Nah, itu kan baik ya. Udah jelas loh baik secara tujuannya ya. Tujuannya. Oke. Tapi kalau yang tadi baiknya itu ke tujuan yang lain, misalnya tadi karena ada kekuatan lain gitu. Kekuatan lain, paham? Yang nggak masuk akal itu tadi ya. Masuk akal. Nah, itu jadinya nggak baik dong. Oh, Ya, seperti itu. berarti kalau tadi memang ada tujuannya baik, masuk Iya, akal. betul. Tadi nggak mau menyulitkan tim tim SAR tadi ya. SAR itu boleh-boleh aja ya. Ya boleh-boleh aja. Siap. Oke gitu. Oke. Mumpung lagi di gunung nih, mungkin Mas ini Iya, Mas. mumpung lagi di gunung. Kayaknya berat pertanyaan ini. Berat ini. Makin dingin makin berat aja ya. Gimana? Ada nggak sih adab-adab ketika kita di gunung itu? Ada. Dalam Islam memang ada adab yang dianjurkan. Yang pertama, ketika masuk suatu tempat itu kita baca doa. Oh gitu. Iya. Terutama tempat-tempat yang mungkin sepi ya, kayak gunung yang sepi ya. Sepi nggak yang termasuk? Sepi Mas. Sepi kan? Rame di mall Mas. Nah, ramai mall. Iya Mas. Iya. Jalan raya. Betul. Ini ternyata kita harus minta perlindungan pada Allah. Baca bismillah, kemudian baca doa perlindungan. Gimana Mas? Contohnya nih, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doa minta perlindungan pada Allah. Artinya apa tuh Mas? Artinya ada aku berlindung kan? pada Allah ya. Oh, kita minta Dengan perlindungan ya. kalimatnya Allah dari keburukan-keburukan apa yang diciptakannya. Semua ya. Semua. Termasuk hewan-hewan buas semuanya. Betul. Jadi kan ada manusia, ada jin ya. Suratnya jelas dalam surat Anas itu. Jin dan manusia. Keburukan makhluk ciptaannya. Semuanya. Binatang, ya manusia, ya jin juga. Ya. Ada kaitannya sama ini tadi tawakal yang antum sampaikan ya. Oh iya. Jadi kita berdoa sekaligus kita tawakal, menghilangkan rasa khawatir kita, rasa takut kita itu tadi. Jadi kita sandarkan kepada Allah gitu ya. Pada Allah SWT. Jadi takdir, kita percaya takdir tadi Allah. Tawakal, kita baca doa perlindungan. Beres. Insyaallah. Ya kalau gitu artinya keberadaan Ana duduk di sini ya nggak ngaruh lah ya kira-kira ya sebenarnya. Tadi sampai mikirnya khawatir kalian sial aja gitu kan, terus Ana jadi kayak merasa superhero gitu. Tapi harus tobat gak sih kalau sedikit percaya gitu? Iya, tadi sempat percaya nih, harus istighfar nggak sih? Istighfar. Ya termasuk adab juga dalam kita berada di kayak misalnya kayak gunung kayak gini nih. Ya, kita adab juga. Perbanyak istighfar. Istighfar juga ya, iya benar-benar kita semua. Muhasabah ya. Iya benar-benar. Ya udahlah kalau gitulah. Mau kemana nih? Jazakallah khair ya bantuannya atas pencerahannya. Iya. Ini agak memang agak membingungkan sih kadang percaya nggak percaya gitu ya. Ya udahlah gitu kalian duduk bertial lagi aja ya. Kayak pengen ngopi kesana aja kayaknya. Iya ntar Ana bilangin deh yang lainnya ya. Doa yang tadi jangan lupa dibaca Mas. Oh iya siap. Pesan kopi lagi Mas. Bukan dagang kopi. Oh bukan ya? Malah pesan bakso. Ini dia Elva Talk. Let's talk.